Aku dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh suami dan mertuaku, karena ingin menguasai hartaku. Mereka tak tahu telah masuk ke perangkapku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi itu semuanya terasa biasa. Terlalu biasa. Hingga tak ada tanda sedikit pun bahwa hidupku akan berubah menjadi mimpi buruk. Aku bangun seperti biasa, membuat kopi hangat, lalu membuka laptop untuk mengecek pesanan dari toko online. Aroma wangi sabun cuci tangan masih menempel di jemariku saat aku merapikan meja makan. Rumah kecil ini dulu terasa hangat, tempat di mana tawa dan cinta menjadi hal yang lumrah setiap pagi. Tapi entah kenapa, pagi itu ada sesuatu di udara yang terasa ganjil. Hendra, suamiku, masih terlihat seperti biasanya. Rapi, tenang, dan selalu penuh perhitungan. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah kusetrika malam sebelumnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia mencium keningku sebelum berangkat. Seperti kebiasaannya setiap hari. Ada urusan sedikit di luar, paling sore pulang, katanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya mengangguk, tanpa tahu kalau senyum itu adalah awal dari pengkhianatan yang begitu dalam. Jam dinding menunjukkan pukul 11 ketika telepon itu datang. Suara di seberang terdengar sopan namun terburu-buru. Selamat siang, Ibu. Kami dari kantor hukum keluarga Wiratama. Ada beberapa berkas warisan dari almarhum ayah Anda yang perlu ditandatangani hari ini juga. Aku sempat heran. Warisan? Setahuku semua sudah selesai bertahun lalu. Tapi mereka meyakinkanku bahwa ini hanya urusan administratif kecil. Maka tanpa banyak curiga, aku mengambil kunci mobil dan berangkat. Kantor hukum itu berdiri megah, dengan dinding marmer dan logo perak di depan resepsionis. Aku duduk di ruang tunggu yang dingin, menatap selembar majalah tanpa benar-benar membaca isinya. Lalu seorang pria paruh baya bersetelan abu-abu datang membawakan map tebal berisi dokumen. Ini, Bu. Mohon tanda tangan di sini dan sini, katanya. Namun mataku terpaku pada satu halaman. Ada tulisan besar, surat perwalian dan keterangan medis pasien dengan gangguan jiwa. Aku mengerutkan kening. Maaf, ini apa maksudnya? Ini bukan dokumen warisan. Pria itu tampak gugup. Tapi, tanda tangannya milik ibu sendiri. Aku menatap tanda tangan di bawah tulisan itu. Memang mirip, tapi bukan milikku. Garisnya terlalu rapi, terlalu dibuat-buat. Lalu kulihat ada nama Hendra di kolom, Walisah. Darahku seolah berhenti mengalir. Ada kesalahan, kataku pelan, suaraku bergetar. Namun belum sempat aku berdiri, dua pria berbadan besar masuk dari pintu belakang. Mereka memakai seragam petugas keamanan. Salah satunya berbicara dengan nada hati-hati. Bu, tolong ikut kami. Kami hanya ingin memastikan kondisi ibu baik-baik saja. Aku menatap mereka tak percaya. Maaf, apa maksudnya? Saya baik-baik saja. Namun semua berlangsung cepat. Tanganku ditarik, map diambil, dan sebelum aku sempat menelpon siapapun, seseorang sudah membisikkan sesuatu lewat ponsel mereka. Sudah siap. Kami bawa sekarang. Saat mobil berhenti di depan rumah, kulihat beberapa polisi sudah berdiri di sana. Surat di tangan mereka, penjemputan pasien dengan indikasi gangguan jiwa. Ibu mertuaku pura-pura menangis di teras, menutup wajah dengan selendang. Hendra, tolong, aku nggak gila, suaraku pecah. Tapi Hendra hanya menunduk. Ia tidak menatapku sama sekali. Seolah aku bukan istrinya. Seolah aku hanyalah orang asing yang mengganggu ketenangan hidupnya. Sore itu, seluruh tubuhku gemetar. Aku berusaha menjelaskan, berteriak, memohon, tapi semua percuma. Mereka menyebutku tidak stabil, karena menangis terlalu keras. Tanganku diikat dengan lembut. Namun penghinaan itu terasa lebih kejam daripada tamparan apapun. Dalam perjalanan ke rumah sakit jiwa itu, mataku menatap kaca jendela.
Bayangan wajahku sendiri tampak di sana. Pucat, berair mata, tapi masih sadar sepenuhnya. Dan di antara sesak itu, satu kesadaran perlahan tumbuh di dalam diriku. Ini bukan kesalahan. Ini jebakan. Dan jebakan ini terlalu rapi untuk dirancang tanpa rencana panjang. Aku tak tahu bagaimana mereka memalsukan dokumen itu, atau sejak kapan mereka menyiapkan semuanya. Tapi aku tahu satu hal. Kalau aku ingin keluar dari neraka ini, aku harus bermain seperti mereka. Aku harus lebih tenang, lebih licik, dan lebih sabar dari siapapun yang berusaha menghancurkanku. Karena mulai hari itu, aku memutuskan satu hal. Jika mereka ingin aku gila, maka aku akan benar-benar jadi gila. Tapi bukan untuk kalah, melainkan untuk membalas. Dan dari balik pintu besi rumah sakit jiwa itu, permainan balas dendamku baru saja dimulai. Hari pertama terasa seperti jam pasir yang tak habis-habisnya. Waktu di sini berjalan lambat, tiap detiknya penuh dengan suara yang sama. Langkah sepatu karet perawat di koridor, bisik stasioner mesin infus, dan nada datar dokter yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kulupakan sebelum sempat kujawab. Mereka memberiku label, memberi kode pada folder di samping ranjang. Nama, tanggal masuk, diagnosis. Seolah hidupku sekarang hanyalah satu lembar kertas di antara ribuan lembar lain. Aku menolak memberi mereka lebih dari yang mereka minta. Menangis? Tersenyum manis? Menangis lagi? Aku lakukan itu dengan perfeksionis. Aku belajar menjadi aktris pada panggung yang tak punya penonton selain staf yang menilai setiap getar di suaraku. Ketika perawat lewat dan menoleh, aku tertawa sedikit lebih keras dari yang diperlukan. Tertawa seperti orang yang tak mengerti lelucon. Ketika dokter menulis catatan dan menatapku penuh simpati, aku menunduk dan merintih sebentar, lalu tiba-tiba pura-pura tertidur. Mereka menyukai pola, dan aku memberikannya. Tetapi di balik semua tingkah itu, pikiranku sibuk merajut benang-benang rencana. Di sini, segala hal punya pola. Jam kunjungan, jadwal terapi kelompok, waktu obat, semuanya bisa dipetakan. Aku membuat peta itu di kepalaku seperti akuntan yang menata buku besar. Siapa yang masuk shift pagi? Lina, perawat muda yang gemar berceloteh. Siang, Pak Joko, tukang kebersihan dengan tangan kasar tapi hati lembut. Malam, suster berdiri yang matanya selalu sayu. Jika aku tahu ritme mereka, aku tahu celah-celah kecil di mana aku bisa bergerak tanpa dicurigai. Di bangsal, aku mulai mengenali warga yang lain. Lilis, perempuan parubaya yang selalu membawa tas kain kecil berisi foto keluarganya, duduk di kursi roda dekat jendela. Wajahnya kosong tapi matanya penuh cerita. Ia menyapa dengan suara serak, menawarkan roti tawar yang disembunyikannya di dalam laci keranjang. Dari obrolan singkat itu aku tahu, Lilis bukan berbahaya. Ia adalah korban kesalahpahaman dan tipu muslihat orang-orang di sekitarnya. Mirip denganku, hanya lebih tak berdaya. Ada juga Bapak Rudi, mantan sopir taksi yang sering bernyanyi sambil membersihkan halaman. Ia tahu seluk-beluk rumah sakit ini lebih dari siapapun. Siapa yang membawa barang-barang dari luar, siapa yang menerima paket, bahkan kapan ada kunjungan khusus tanpa pengumuman. Dengan berhati-hati aku merajut percakapan dengannya, sedikit demi sedikit. Imbalannya sederhana. Aku membantu merapi-rapikan kantong pakaiannya. Aku memuji lagu-lagu lama yang ia nyanyikan. Hal kecil, tapi manusia sering memberi kembali hal kecil pula. Aku juga mengamati staf. Dr. Farid, psikiater kepala, selalu datang dengan tas kulit yang bau buku. Ia sopan, berpikir cepat, dan jarang tergesa-gesa. Lina, si perawat muda, sering menempelkan nota kecil di meja dokter, mengomentari pasien, atau menanyakan resep obat yang terlupa. Kepekaan mereka adalah jendela. Mereka percaya pada catatan lebih dari kata-kata pasien. Mereka membaca grafik tidur, respon obat, dan laporan dari keluarga. Jadi, jika aku ingin tampak tak stabil, aku harus menyerahkannya pada bukti visual. Pura-pura kehilangan keseimbangan, menggambar-gambar kacau, menyanyikan lagu yang tidak selesai. Semua demi membuat rekaman kejiwaan yang konsisten. Tetapi ada batas. Aku tidak akan membiarkan mereka merenggut martabatku. Di sela permainan pura-pura itu, aku menyimpan hal-hal penting. Pena, selembar kertas kecil yang kuklip di ujung bra,
dan seutas benang tipis. Di malam hari, saat lampu redup dan koridor menyusut jadi bayangan, aku membuka kertas itu dan menulis, dengan huruf kecil, rapi, nama-nama, tanggal, dan hal-hal yang kurasa janggal. Catatan itu bukan hanya untuk mengingat. Itu adalah benang merah yang suatu hari harus kupertunjukkan pada dunia di luar. Ada momen yang membuat dadaku mencelos. Suatu pagi, ketika aku pura-pura mengamuk di ruang terapi kelompok, telingaku menangkap dua perawat berbicara pelan di dekat meja obat. Mereka menyebutkan nama Hendra dan pengacara keluarga. Jantungku seperti direntak. Aku menahan tawa yang menggigil menjadi napas pendek. Aksi yang sempurna. Aku dibuat terlihat semakin tidak terkendali, sehingga kata-kata mereka semakin diniatkan sebagai bukti pada catatan medis. Mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Di lain hari, aku menguji seorang perawat dengan menawarkan senyum manis lalu bertanya hal kecil yang tak terduga, mengenai paket yang masuk untuk pasien. Reaksi mereka, pandangan terkejut, lalu penutupan cepat. Kepala mereka tertutup dengan birokrasi. Itu memberiku informasi. Komunikasi keluarga kesini terfilter, ada orang-orang yang menentukan arus informasi. Jika aku ingin mengorek lebih jauh, aku harus memakai topeng lebih tebal lagi, topeng gila yang tak bisa dibedah dengan mudah. Sementara itu, di luar, dunia yang kulupakan sejenak, ada rutinitas lain yang berjalan. Aku tahu Hendra dan ibu mertuaku senang. Setiap keputusan yang mereka buat membawa anggukan dari seseorang di kantor hukum, dan langkah-langkah mereka tampak semakin pasti. Mereka percaya pada kemenangannya. Katanya, mereka mengurus nasibku demi kebaikan. Mereka merayakan sukses yang belum sepenuhnya dipastikan. Mereka belum tahu bahwa segala kemenangan bisa berbalik jika yang tampak lemah justru belajar merencanakan. Di antara semua tingkah lakuku, ada satu yang kusimpan rapat. Aku belajar mendengar. Di ruang makan, tempat pasien berkumpul tanpa sadar, aku menulis di kertas kecil ketika seseorang bercerita tentang kunjungan keluarga, atau ketika perawat mengomel tentang ekstra shift yang harus ditutup hari Jumat karena ada pembicaraan keluarga besar. Semua kata itu kuolah seperti potongan teka-teki. Lambat tapi pasti, aku merangkai gambaran. Siapa yang menguntungkan dari masuknya aku ke sini? Siapa yang mengatur dokumen palsu? Dan di mana mereka menaruh kelemahan mereka sendiri? Rencana ini bukan tentang kekerasan atau pembalasan yang terburu-buru. Ia tentang sabar, menunggu, memanen satu persatu kesalahan yang mereka kira tidak berarti. Ini tentang mengambil bukti yang tak terlihat, kata-kata yang terdengar sederhana, tatapan berlalu, dan dokumen yang terselip, lalu mengubahnya menjadi alasan untuk membuka pintu yang kini terkunci. Malam turun lagi. Di balik jendela kecil yang setiap hari kujadikan tempat menatap langit, bintang-bintang tampak seperti koin-koin kecil, rapuh, jauh, tetapi nyata. Aku menghela napas panjang, menekan kertas kecil itu lebih rapat ke dadaku, dan berbisik pada diri sendiri, bermainlah dengan sabar. Sunyi bukan tanda menyerah. Sunyi adalah kedalaman rencana. Dan ketika jam di koridor berdentang, aku tahu, rencana sunyi ini hanya akan berhasil jika aku tetap tak terlihat, tapi selalu waspada. Chapter ini bukan soal bagaimana aku keluar, melainkan bagaimana aku menunggu kesempatan untuk membuat mereka salah langkah. Pada suatu saat nanti, pintu yang kini terkunci akan terbuka lagi, tapi bukan karena belas kasihan mereka, melainkan karena jebakan yang kutanam dengan rapi. Hari-hariku di rumah sakit jiwa mulai kehilangan bentuk. Pagi, siang, malam, semuanya menyatu dalam warna putih yang menjemukan. Lantai putih, tembok putih, bahkan seragam para perawat pun putih. Seolah tempat ini sengaja dibuat tanpa warna agar manusia di dalamnya lupa siapa dirinya. Setiap langkahku menimbulkan gema kecil, seakan tembok ikut mengawasi. Tidak ada yang benar-benar sunyi di sini. Selalu ada mata yang memperhatikan, entah dari balik jendela pengawas atau dari kamera kecil di sudut ruangan. Aku belajar menyesuaikan diri dengan ritme rumah sakit. Bangun pukul 5, sarapan bubur hambar, sesi terapi jam 7, dan minum obat setiap tengah hari. Semua tampak mekanis, tapi aku tahu di balik rutinitas ini ada pola kekuasaan yang halus. Semacam kontrol yang membuat orang-orang perlahan kehilangan keyakinan pada kewarasannya sendiri. Dan itulah yang mereka inginkan dariku.
Namun segalanya berubah pada minggu ketiga. Saat itu aku bertemu dia, Sari. Dia berbeda. Perawat muda dengan rambut dikunci rendah. Wajah teduh tanpa banyak make up, dan mata yang tajam tapi tenang. Tidak seperti perawat lain yang berbicara seolah aku benda rusak. Sari mendengarkan. Tatapannya membuatku merasa seperti manusia lagi. Bukan sekadar kasus di catatan medis. Hari itu ia datang membawa obat, menyodorkannya dengan nada lembut. Ini, Bu. Tolong diminum ya. Aku memegang gelas itu, tapi sebelum meneguknya, aku berbisik pelan. Begitu pelan hingga hanya ia yang bisa mendengar. Aku tidak gila. Aku dijebak. Sari diam. Tidak bereaksi. Hanya menatapku beberapa detik yang terasa panjang sekali. Lalu ia mengangguk kecil dan berjalan pergi tanpa kata. Aku sempat berpikir aku sudah salah langkah, bahwa ia akan melapor pada dokter atau kepala perawat. Tapi keesokan harinya, saat ia datang lagi, ada sesuatu yang berbeda. Di baki obatnya, selain gelas air dan pil putih, ada juga secangkir teh hangat dan selembar kertas kecil terlipat rapi di bawahnya. Kertas itu kubuka diam-diam di bawah selimut malamnya. Tulisan tangannya kecil dan tergesa, tapi jelas. Aku percaya. Tapi jangan gegabah. Di sini semua mata bisa mendengar. Sejak hari itu, Sari menjadi sekutu pertamaku di tempat ini. Kami tidak pernah bicara langsung soal rencanaku. Tapi setiap tindakannya seolah dipandu oleh kode-kode rahasia. Ia mengatur jadwal jaga malamnya agar bisa datang ke bangsalku lebih lama. Ia juga pura-pura memeriksa tekanan darahku lebih sering dari pasien lain. Padahal ia hanya ingin berbagi kabar singkat tanpa menarik perhatian siapapun. Dari Sari, aku mulai tahu banyak hal. Ia pernah mendengar gosip di ruang staf bahwa ada kasus pasien keluarga kaya yang diurus langsung oleh pihak luar. Mereka membayar mahal agar semua laporan medis menegaskan satu hal, tidak stabil secara mental. Aku tahu itu tentangku. Lalu datang hari yang paling menyesakan. Hendra dan ibunya datang menjenguk. Keduanya berpakaian rapi seolah hendak menghadiri pesta. Sari mengatur agar aku bisa beristirahat di ruang observasi kecil di dekat ruang konsultasi. Alasannya agar aku tak stres. Padahal ia tahu, dari balik tirai tipis ruangan itu, kami bisa mendengar setiap kata yang keluar dari bibir dua orang yang mengkhianatiku. Suara mereka terdengar jelas. Tanah di Karangjati sudah laku, Bu, kata Hendra dengan nada puas. Bagus. Jangan lupa segera urus rekening atas nama kamu, biar nggak ribet. Kalau semua atas nama dia, nanti susah cairnya. Jawab ibu mertuaku dengan suara bergetar rendah tapi penuh ketamakan. Aku menahan napas. Gimana kalau nanti dia sembuh? Tanya Hendra pelan. Ibunya tertawa kecil. Mana mungkin? Dokternya udah kita atur. Lagi pula, siapa juga yang mau percaya sama orang gila? Sari menatapku dari balik tirai. Aku ingin berteriak, tapi hanya air mata yang jatuh pelan ke pangkuanku. Itu bukan sekadar harta, itu kerja kerasku selama bertahun-tahun. Toko online yang kembang dari nol, tanah yang kubeli sendiri sebelum menikah, bahkan rumah yang kini mereka tinggali, semuanya hasil jerih payahku. Dan sekarang, semua dirampas dengan satu cap, gila. Setelah mereka pergi, Sari datang mendekat tanpa suara. Ia menatapku, lalu berkata sangat pelan, "Kita bisa kumpulkan bukti. Tapi kamu harus terus mainkan peranmu." Aku mengangguk. Di antara rasa sakit, sesuatu dalam diriku menyala. Bukan amarah, tapi tekad. Jika sebelumnya aku berpura-pura gila demi bertahan, kini aku berpura-pura gila demi membalas. Malam itu, Sari memberiku pena kecil yang disembunyikan di dalam wadah obat. Gunakan ini hanya saat aman, katanya. Aku bantu lewat dalam. Tapi kamu yang harus tentukan kapan waktunya menyerang. Aku menggenggam pena itu seperti senjata. Di ruangan serba putih ini, di tempat semua mata selalu mengawasi, aku mulai menulis lagi. Bukan sekadar catatan kecil, tapi kronologi lengkap. Tanggal, nama, waktu, pembicaraan. Setiap detail yang akan menjadi peluru untuk menembus kebohongan mereka. Kini, setiap langkah perawat di lorong, setiap kunjungan dokter,
Setiap ketukan pintu bukan lagi sekadar rutinitas bagiku. Semua adalah bagian dari peta besar yang sedang kususun. Rumah sakit ini mungkin dindingnya putih, tapi di balik warna steril itu, aku sedang menanam racun paling mematikan. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menghancurkan mereka dengan kebenaran. Dan ketika waktunya tiba, semua orang akan tahu siapa yang benar-benar waras, dan siapa yang sebenarnya paling gila di antara kami. Udara sore itu terasa aneh, panas tapi lengket, seakan rumah sakit dan taman kecil di sampingnya menahan napas menunggu sesuatu. Aku pura-pura pingsan di ruang tamu, adegan yang sudah kulatih sampai napasku pas dan wajahku tampak lemah. Ketika Hendra dan ibu mertuaku panik, mereka menggerakkan tubuhku begitu kasar. Lengan mereka menyapu kursi, tas berjatuhan. Dalam kekacauan itu, amplop coklat jatuh dari dompet ibu mertuaku dan terselip di antara papan bangku taman. Ia tidak melihatnya, atau pura-pura tidak melihat. Sari menunggu di lorong, wajahnya tegang seperti benang yang hampir putus. Ia menunggu sampai mereka pergi, lalu, dengan langkah yang hampir tak bersuara, mengambil amplop itu dan menyelundupkannya ke bajunya. Kami bertemu di pojok taman, di bawah pohon kecil yang daunnya rajin menggapai angin. Bangku itu dingin, tapi amplop di tanganku seakan membawa bara. Kupeluk amplop itu seperti barang berharga. Di luar, dunia berjalan normal. Pasien lain tertawa kecil. Perawat menukar shift. Tapi di dalam amplop itu terdapat satu kebenaran kecil yang bisa mengguncang segalanya. Kami duduk. Sari menatapku, lalu mengangguk kecil. Jangan berteriak. Jangan tunjuk panik. Buka perlahan. Ia menaruh secangkir teh hangat di samping kami. Hangatnya teh menenangkan jari-jariku yang gemetar. Isinya tidak banyak, tapi tiap lembarnya memukul keras. Fotokopi perjanjian jual beli rumah, alamat lengkap, meterai, dan tanggal yang bertanggal beberapa minggu sebelum aku pernah menandatangani apapun. Rekening transfer, nomor rekening mereka, jumlah yang masuk, dan memo transfer yang menyebutkan pelunasan. Tanda tangan yang katanya milikku, yang kurasakan seperti pisau yang mengiris. Ada juga selembar nota kecil, biaya administrasi penanganan, 5 juta rupiah. Sebuah catatan kecil yang memperlihatkan betapa rapi mereka mengatur segala sesuatunya, sampai memberi alasan untuk biaya yang jelas-jelas pencurian. Darahku mendidih, tapi aku menahan diri. Api bisa membakar rumah jika kau terlalu cepat menyalakannya. Aku menatap Sari. Matanya keras, tapi di dalamnya ada rasa iba yang sama sakitnya. Kamu yakin ini asli? Tanyaku, suaraku serak namun terkendali. Ia menggoyang kepala. Ini cukup untuk mulai. Tapi fotokopi bisa dipalsukan. Kita butuh jejak digital. Bukti transfer di bank yang asli, notifikasi, email dari notaris, atau kwitansi asli yang tercap. Kalau hanya fotokopi, mereka bisa bilang tipu-tipu. Aku sudah memikirkan itu sebelumnya. Itu memang logika mereka, mengubur kebenaran di balik formalitas. Dan disitulah celah kita. Dunia modern meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus sepenuhnya. Kami membuat rencana cepat. Pertama, membuat salinan awan dari dokumen-dokumen itu. Sari membawa ponselnya, memotret tiap halaman dengan gerakan cekatan, tetapi lebih penting lagi, ia mengirimkan foto itu ke alamat email rahasiaku yang hanya kusadari aku bisa buka lewat komputer warnet yang masih kupercayai. Aku tak boleh membuka email itu dari sini. Kamera pengawas dan log perangkat di rumah sakit bisa mencatatnya. Semua harus lewat jalur luar. Kedua, mencari saksi kecil yang tak terlalu penting namun kredibel. Pak Rudi, yang sering keluar masuk rumah sakit, dan Lilis, yang setiap hari duduk di dekat jendela. Mereka punya satu kelebihan yang membuat mereka berharga. Di mata staf, mereka adalah pasien yang tak berbahaya, sehingga keberadaan mereka tak dicatat serius. Aku meminta Sari untuk membujuk mereka bicara seolah-olah kebetulan tentang kunjungan Hendra dan ibunya, tentang bagaimana mereka tampak lega, tentang amplop yang terjatuh. Bukti verbal awal ini tidak kuat, tapi cukup untuk menambah pola. Ketiga, menyusun cara mendapatkan bukti bank asli. Aku punya teman lama, Rina, yang dulu mengurusi keuangan toko online sebelum resmi menikah. Rina tidak pernah takut dengan angka atau sistem perbankan.
Ia tahu cara meminta salinan mutasi dengan cara yang sopan tapi efektif. Namun untuk mengontak Rina aku butuh kebebasan bergerak sebentar. Sesuatu yang tidak gampang di rumah sakit. Jadi Sari menawarkan celah kecil. Kunjungan luar dari keluarga yang sudah diatur sebelumnya. Ia akan menciptakan momen ketika aku boleh keluar sebentar di bawah pengawasan untuk pertemuan keluarga di kafe kecil di luar kompleks. Di sana, aku bisa menyerahkan amplop fotokopi dalam bungkus putih kecil yang tampak seperti makanan, dan Rina, yang merasa curiga sejak awal, akan melakukan hal yang perlu dilakukan. Ada resikonya. Jika Hendra atau ibunya curiga terhadap amplop yang hilang, mereka bisa memeriksa tas mereka, atau bahkan menuduhku mencuri amplop tersebut, sebuah tuduhan yang bisa menambah catatan tidak stabil. Tapi Sari sudah memikirkan itu. Ia akan memalsukan catatan kecil, menyatakan bahwa amplop itu jatuh dari tas ibu mertuaku ketika ia panik. Penjelasan yang kecil dan mudah dipercaya oleh siapapun yang melihat situasi kacau saat itu. Dengan begitu, amplop tersebut kembali ke aku secara tidak sengaja, dan aku tidak terlihat mengambilnya. Kami juga menimbang kemungkinan lain. Menghadapi Hendra langsung dengan bukti ini, ide yang memuakan. Aku tahu Hendra punya jaringan, pengacara keluarga, teman bankir, dan telepon yang mudah dihubungi. Bertemu langsung akan membuat mereka sadar dan memperketat kendali. Jadi, rencana kami adalah sabar, mendirikan pondasi hukum sedikit demi sedikit, mengumpulkan bukti yang tak bisa mereka bantah. Sari menutup amplop itu lagi, lalu meletakkannya di dasi baju batinku, di tempat yang aman, tersembunyi di balik lapis kain. Jangan sampai ditaruh di tempat yang mudah dicari, bisiknya. Mereka lebih jago mencari benda daripada melihat mata. Aku tersenyum sinis. Benar, mereka menilai dengan mata, bukan rasa. Malamnya, saat lampu rumah sakit meredup dan suara langkah semakin halus, aku menulis daftar tugas di selembar kecil. 3 kolom, bukti fisik, bukti digital, saksi alibi. Di bawah tiap kolom aku menulis nama-nama yang mungkin bisa membantu. Di pojok kertas, aku menulis lebih besar, jangan tergesa. Ini bukan soal cepat, ini soal benar. Ada sesuatu yang lain juga, perasaan bahwa permainan ini sudah mengubahku. Dahulu aku marah, haus akan pengembalian. Kini ada kehati-hatian dingin yang merayap. Aku belajar untuk menghitung hingga 10, 1000, sebelum bertindak. Pembalasan bukan sekadar melukai. Pembalasan yang berhasil adalah yang meruntuhkan argumen mereka, membuat pengadilan dan publik melihat angka, notifikasi, nama, dan tanggal, bukan sekadar tangisan di ruang tamu. Sebelum tidur, Sari menyentuh tanganku sebentar. Kita butuh waktu, katanya sederhana. Tangannya hangat. Kalimatnya kecil tapi penuh tekad. Aku menggenggamnya kembali, merasakan solidaritas yang tak boleh kubiarkan runtuh. Di benakku, amplop coklat itu bukan lagi sekedar kertas. Ia pintu kecil yang membuka lorong menuju kebenaran. Jalan masih panjang dan berliku, penuh jebakan yang mungkin mereka pasang kembali. Tapi di ujung setiap lorong, ada kemungkinan bahwa suatu hari nanti aku akan berdiri di luar bangku taman ini, bukan sebagai korban yang terbengkalai, tetapi sebagai perempuan yang mengembalikan nama, hartanya, dan harga dirinya. Dan saat tidur datang, bukan mimpi yang menyelimuti, melainkan rencana yang tumbuh lebih nyata. Setiap langkah tertulis jelas, setiap saksi diberi peran, dan setiap dokumen dicari jejaknya. Pembalasan harus direncanakan seperti arsitek merancang jembatan. Jika satu batu saja salah tempat, jembatan runtuh. Aku tidak akan merusak rencana ini. Aku tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Malam itu, lamunanku panjang seperti benang tak berujung. Lampu koridor meredup, tapi kepalaku tetap terang. Setiap kata yang kudengar di ruang konsultasi berputar ulang dalam kepalaku seperti piringan retak. Aku tahu kata-kata bisa dijadikan batu dakwaan, tapi kata-kata juga hilang jika tak dicatat. Maka aku butuh suara. Bukti yang tidak bisa mereka sapu dengan alasan administrasi atau tanda tangan palsu. Sari datang saat tengah malam, tubuhnya masih hangat dari ronde terakhir. Dalam genggamannya ia menyelipkan benda kecil, hampir tak terlihat. Sebuah alat perekam digital seukuran korek api, baterainya kuat, memori kecil tetapi cukup untuk merekam beberapa jam.
Cara ia meletakkannya di ruang konsultasi adalah kerja seni yang sempurna. Ia menyembunyikannya dalam bingkai foto palsu yang biasa dipajang di meja dokter. Siapa yang menduga bahwa bingkai yang menampilkan pemandangan pantai itu menyimpan satu kebenaran kecil? Persiapan itu menegangkan. Kami tak bisa terburu-buru. Sari memberitahuku jadwal dokter. Setelah jam kunjungan, biasanya Hendra bertemu Dr. Farid untuk update kondisi. Itu momen yang kami incar. Sari menyusun argumen kecil kepada staf. Meminta bingkai itu dipindahkan ke meja konsultasi karena nanti keluarga lain ingin melihat. Semua gerakan dibuat wajar agar tak menimbulkan kecurigaan. Hari yang ditunggu datang seperti badai kecil. Aku menahan napas dari balik tirai supaya suaraku tak bocor. Ketika langkah kaki mereka terdengar di lorong, jantungku melonjak seperti akan meledak. Suara pintu yang menutup, kursi yang ditarik, detail sehari-hari yang kini terasa seperti adegan film. Rekaman itu mulai berdetak. Pertama kata-kata ringan, lalu bisik yang menampar. Suara Hendra, datar, dingin, mengalir ke dalam microchip kecil itu. Kalau dia dinyatakan tidak mampu mengurus harta, proses lebih cepat. Aku sudah koordinasi dengan notaris A. Surat perwalian, transfer, semua akan beres. Dr. Farid menjawab, suaranya lebih rendah, penuh pertimbangan, kami hanya butuh bukti perilaku yang konsisten. Jika ada catatan medis dari rumah sakit lain, ini memperkuat. Tapi ingat, prosedur harus rapi. Jika ada keraguan, keluarga seringkali memilih jalan administratif, lebih aman. Hendra tertawa kecil. Keluarga memilih aman. Kita positifkan keadaan. Aku sudah bayar beberapa pihak. Jangan khawatir. Ada suara lain, lebih samar, suara ibu mertuaku yang menegaskan jumlah, pastikan rekening atas namaku. Jangan sampai ada celah. Mendengarnya, mendengar mereka merencanakan nasib hidupku seperti menandatangani kwitansi belanja, membuat perutku mual. Tapi di balik mual itu muncul sesuatu yang tajam, gembok logika yang bisa kupatahkan. Kata-kata itu adalah jebakan balik. Mereka melemparkan kenyataan dengan suara sendiri. Setelah mereka pergi, detik-detik berikutnya adalah ujian kecekatan. Sari menunggu di luar ruang konsultasi dengan wajah pucat tapi tenang. Ia mengangkat bingkai, menggoyangkannya sebentar untuk memastikan perekam aman, lalu memasukkannya ke dalam kantong kecil yang ia jahit di dalam jaketnya. Tangan kami hampir bersentuhan, ada kebersamaan yang tak perlu banyak kata. Namun kebahagiaan itu berwarna abu-abu. Kami sadar satu hal penting. Rekaman tanpa verifikasi rantai bukti, chain of custody, bisa dipermasalahkan di pengadilan. Mereka bisa saja mengklaim rekaman itu dimanipulasi, dipotong, atau bahkan direkayasa. Jadi tugas kami tidak berhenti saat alat perekam kembali di saku Sari. Malah, disitulah pekerjaan sesungguhnya dimulai. Di malam yang beku itu, kami duduk di sudut yang jarang dilewati pasien. Di bawah selimut, Sari mengeluarkan ponsel lamanya, bukan yang terkoneksi ke jaringan rumah sakit, dan memindahkan file rekaman. Ia membuat dua salinan. Satu ia simpan di aplikasi terenkripsi dalam ponsel yang hanya aku pegang ketika keluar, satu lagi ia kirim melalui sambungan aman ke email rahasia yang hanya ku ketahui. Setiap langkah diam-diam, penuh ketakutan tetapi juga kepastian. Aku mendengarkan kembali. Kali demi kali. Kali demi kali aku mencatat hal-hal kecil. Waktu pernyataan, intonasi, jeda yang menunjukkan kepastian mereka. Ada sesuatu yang lain juga. Dr. Farid berbicara tentang bayaran dengan istilah samar dan menyebut seorang notaris bernama A yang sering mengurus kasus keluarga besar. Itu petunjuk seperti benang tipis yang bisa ditarik hingga menemukan simpulnya. Tetapi semakin kami menggenggam bukti, semakin jelas pula risikonya. Seminggu kemudian, ada suara di koridor, bisik staf tentang pemeriksaan random terhadap barang-barang pribadi pasien. Mereka mulai memeriksa tas-tas kecil. Sari pusing, matanya melotot, namun ia tetap tenang. Ia menukar jaket yang menyimpan perekam dengan jaket lain yang sudah kosong saat ronde pemeriksaan mendekat. Sekuat tenaga kami menjaga agar bukti tak jatuh ke tangan yang salah. Malam-malam berikutnya dipenuhi oleh kecemasan. Setiap langkah perawat yang baru,
Setiap perubahan jadwal dokter membuat kami harus mengatur ulang rencana. Ada saat aku hampir menyerah, pikiran untuk menunjukkan rekaman itu langsung kepada pihak berwenang yang bisa dipercaya. Tapi aku tahu Hendra punya jalur. Mengeluarkan bukti terlalu cepat bisa membuat mereka menutup celah, memanipulasi dokumen, atau malah menuduhku merusak bukti. Di sela-sela usaha teknis itu, ada momen kelembutan kecil yang memberi napas. Sari menulis daftar nama yang mungkin bisa kami hubungi. Rina, Pak sopir taksi yang dulu menolongku, bahkan Lilis yang tampak sederhana namun selalu memperhatikan keluar masuk orang. Ia menuliskan juga ancaman yang mungkin mereka terima jika ketahuan, atas nama, narkoba, atau pemalsuan. Kita harus siap dengan bantahan. Strategi bukan hanya soal bukti. Ia soal memprediksi gerakan lawan dan menutup kemungkinan-kemungkinan licik mereka. Aku sering bermimpi tentang suara itu. Rekaman yang kini kusimpan bukan sekadar file digital. Ia adalah cermin kecil yang memantulkan wajah sebenar mereka. Kadang aku menempelkan telapak tangan di dada dan merasakan ketukan yang tetap. Bahwa aku masih hidup, masih punya hak, dan suara mereka harus dibayar oleh kebenaran. Namun bab ini tidak hanya soal kemenangan kecil. Rekaman itu juga membuka luka lama. Aku melihat diriku yang pernah polos, yang percaya pada cinta dan keluarga. Kini aku harus menanggalkan naif itu. Ketika aku membaca transkrip yang kuketik sendiri di kertas kecil, bahwa mereka berbicara tentang memastikan permanen, ada rasa sepi yang mendalam. Bagaimana bisa orang yang bersanding di pelaminan memutuskan nasib seseorang seperti memutuskan piring? Di penghujung malam, aku menyusun daftar langkah berikutnya. Verifikasi forensik rekaman, mendapatkan saksi independen yang bisa mengonfirmasi keberadaan pembicaraan itu. Misalnya perawat di meja luar yang sering memeriksa daftar pasien, dan menunggu momen hukum yang tepat untuk meletakkan semua potongan puzzle di meja hakim. Rencana itu seperti arsitektur rapuh. Harus dibangun perlahan agar tak roboh. Sebelum kami berpisah, Sari memegang tanganku lama. Matanya berkilau lelah. Namun ada sesuatu seperti janji yang kami buat tanpa suara. Jangan biarkan amarahmu yang memutuskan, katanya. Biarkan akalmu yang mengurus. Aku mengangguk. Aku tahu amarah ingin menerjang, membakar jejak mereka hingga tak tersisa. Tapi kini aku belajar bahwa pembalasan yang cerdas bukan soal api yang menghanguskan, melainkan soal lentera yang menerangi setiap kebohongan. Rekaman sunyi itu adalah lentera kami. Di luar, fajar mulai menyentuh langit. Warna pucat yang tak lagi menakutkan. Dalam keheningan yang baru, aku menutup mata dan berbisik pada diri sendiri. Suara mereka akan kembali sebagai bukti. Suara mereka akan menjadi alasan mengunci pintu yang selama ini mereka kira milik mereka. Dan ketika pagi datang, aku merasa lebih siap. Rekaman itu ada di beberapa tempat, terlindungi, tetapi juga menjadi beban. Karena setiap bukti yang kita simpan adalah janji yang harus ditepati. Membuka kebenaran, membayar kesalahan, dan menuntut kembali apa yang sempat direnggut. Bab ini berakhir bukan dengan ledakan, melainkan dengan persiapan. Kita telah mengambil suara mereka. Sekarang giliran kita memolesnya menjadi pedang yang tajam dan sah. Malam-malam itu, buku terapi menjadi semesta rahasiaku. Di luar, ruangan putih berbisik. Di dalam halaman-halamannya, aku menulis dengan rapi seolah menata daftar belanja. Tanggal, waktu, nama, dan potongan pembicaraan yang kutangkap dari rekaman. Apa yang staf kira coretan acak ternyata kronologi yang sistematis. Huruf-huruf kecil itu adalah jejak langkah kaki mereka dimanapun mereka mencoba mengaburkannya. Tulisan tanganku berubah. Dulu berantakan saat menangis. Kini rapi, dingin, disengaja. Di sela-sela catatan tentang obat dan jadwal terapi, kulipat satu lembar kecil yang berisi instruksi singkat untuk Dika, periksa notaris A. Lihat transfer dari rekening 009XXX. Tanyakan adanya permohonan perwalian pada tanggal 12, apakah ada kopian surat yang asli? Setiap baris kuakhiri dengan kode tanda, garis kecil di pojok, agar ketika kubuka bukunya di hadapan perawat, semua tampak seperti sketsa liar tanpa arti. Sari menjadi jembatan. Ia tak hanya menyelundupkan surat, ia menyalurkan irama komunikasi kami. Lewatnya, amplop-amplop kecil itu pergi ke dunia luar. Salinan rekaman, fotokopi perjanjian,
dan satu set transkrip yang kubuat sendiri agar mudah dibaca. Dika membalas singkat, dingin seperti perintah, mainkan peranmu lebih lama. Aku sedang kumpulkan bukti di luar. Pesan itu membuat napasku sejuk. Ada metode di balik semua kekacauan ini. Ada tangan yang menggapai dari luar untuk merapikan ujung-ujung benang kusut. Di luar rumah sakit, aktivitas Dika berjalan seperti jam antik, teratur, bertahap. Ia mengontak bank tempat rekening itu tercatat, meminta salinan mutasi resmi dengan alasan audit keluarga. Ia menelusuri jejak notaris A, memeriksa apakah namanya muncul pada dokumen lain yang menerangkan prosedur perwalian serupa. Ia bahkan meminta bantuan seorang forensik digital untuk memeriksa metadata file rekaman, tanggal perekaman, format file, dan kemungkinan manipulasi. Semua ini lambat dan birokratis. Namun tiap langkahnya meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Sementara itu, aku harus terus tampil. Di hadapan dokter, aku semakin meyakinkan, tertawa tiba-tiba, berbicara soal hal-hal yang tak relevan, mematahkan alur percakapan dengan celoteh yang mengganggu. Di dalam, aku melakukan pemindaian terhadap orang-orang yang berinteraksi denganku. Siapa yang mudah diberi pengakuan, siapa yang menyimpan kerutan di pelipisnya saat disebut nama Hendra, siapa yang cemas ketika notulen kunjungan keluarga disebut-sebut. Anehnya, permainan ini membuatku melihat manusia seperti papan catur. Setiap gerak kecil menunjukkan strategi yang lebih besar. Hari-hari membawa komplikasi. Sesekali, seseorang memperhatikan lebih lama dari biasanya. Mata kepala perawat senior yang mengait kejanggalan pada ranselku yang selalu lebih berisi daripada biasanya. Ada seorang perawat baru yang bertanya dengan nada ingin tahu soal amplop coklat yang sempat menghilang. Untuk itu, aku harus mengalihkan perhatian. Aku memulai episode Amnesia Sesaat yang cukup dramatis sehingga 3 perawat lain sibuk membantu. Drama kecil itu bekerja seperti kabut. Perhatian mereka tersapu, dan catatanku tetap aman. Tapi risiko nyata datang dalam bentuk lain. Suatu sore, ketika bayangan senja merayap di koridor, aku melihat Hendra berdiri di ambang pintu bangsal. Bukan menjenguk seperti biasa, tapi berdiri mengamati dari jarak jauh. Matanya menyapu ruangan dengan ekspresi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kekhawatiran yang dipoles dengan kemarahan. Ia berbicara pelan pada ibunya, menunjuk pada arahku. Aku tahu itu bukan kebetulan. Mereka mulai merasakan ada yang berbeda. Perubahan sikap Hendra terasa di setiap kunjungannya. Ia lebih keras, lebih cepat menuntut laporan kepada staf mengenai perilakuku. Ia mulai sering menelepon, menanyakan catatan observasi, bahkan sekali menuntut pemeriksaan tambahan. Semua itu membuat posisiku lebih rawan. Semakin banyak perhatian, semakin kecil ruang gerak kami. Namun di balik ketergesaan itu, juga ada celah. Kekhawatiran membuat mereka salah langkah. Ada rapuh di balik kebusukan. Dika kembali memberi kabar lewat Sari. Notaris A punya beberapa berkas yang tumpang tindih dengan nama Hendra. Kata pesan itu. Ada satu transaksi besar yang dilakukan tanggal 14. Jumlahnya bukan kecil. Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar. Aku menaruh pena di bibir dan menulis ulang kronologi yang memuat tanggal itu di beberapa halaman bukuku. Sekarang kami tak hanya punya perjanjian jual-beli, kami punya jejak finansial yang nyata. Kami menambah jaringan saksi. Rina berhasil mendapatkan cetak mutasi dengan cara halus. Berpura-pura sebagai nasabah yang meminta konfirmasi pembayaran, ia memanfaatkan celah administratif dan mendapatkan salinan yang mencantumkan nomor referensi. Pak Rudi, dengan sedikit rayuan, bersedia mengakui pada Dika bahwa ia melihat Hendra membawa map berisi dokumen saat tiba di rumah sakit. Catatan verbal yang kini dicatat dalam laporan saksi. Lilis, yang selalu menyimpan foto keluarganya, menulis di selembar kertas bahwa ia mendengar ibu mertuaku berbisik menerima uang. Sekecil apapun pernyataan itu, Dika tahu bagaimana menggunakannya. Sebagai potongan puzzle yang, bila dijatuhkan pada tempatnya, akan membentuk gambar yang lebih besar. Tetapi ada momen yang membuat aku tercekam. Suatu malam, saat aku sedang menulis di buku terapi, lampu ruangan berkedip dan sebuah langkah cepat terdengar. Seorang petugas keamanan lewat dan menatapku dengan tajam. Dalam sekejap, aku menutup buku, tersenyum tanpa suara, dan bermain peran. Setelah ia berlalu,
Aku membuka kembali halaman yang tersisa. Sebuah garis pena berwarna merah menandai bagian yang paling berbahaya. Nama-nama yang belum bisa dipublikasikan. Garis itu bergetar seperti tali yang tegang. Aku menyadari, lebih jelas dari sebelumnya, bahwa setiap bukti yang aku simpan adalah titik lemah yang bisa membuatku kehilangan semuanya. Bahkan jika hanya satu petugas penasaran menemukan bukuku. Sari juga berhadapan dengan tekanan. Suatu hari, kepala perawat menanyakan alasan seringnya ia berada di bangsalku di luar jam jaga. Alasannya, periksa obat. Tidak cukup. Kepala perawat menghela napas dan menanyakan apakah Sari butuh cuti. Di meja makan, Sari terlihat pucat beberapa hari kemudian. Aku tahu ia menanggung beban besar. Membantu aku berarti mempertaruhkan pekerjaannya. Sekali, tanpa sengaja, kulihat tatapannya pada fotokopi perjanjian. Ada kerut di dahinya, dan sebersit ketakutan. Aku meraih tangannya di bawah meja makan dan menggenggamnya erat. Sebuah kontrak tanpa kata. Kami teruskan atau hancur bersama. Di luar, Hendra semakin terburu-buru. Ia mulai memasang pengacara lain, seorang pria bertubuh besar yang sering terlihat berdiri di pojok ruang tunggu, membaca koran. Kehadiran itu membuat atmosfer kental. Aku tahu langkah hukum mereka akan segera dipercepat. Mungkin memohon perpanjangan perwalian, atau mengajukan alasan dokter untuk menambah prosedur administratif. Itulah mengapa Dika mendesak agar kita menempatkan bukti yang tak terbantah. Cetak mutasi resmi, saksi tertulis, dan hasil forensik dari rekaman. Sebuah terobosan kecil terjadi ketika forensik digital mengonfirmasi bahwa metadata rekaman sesuai dengan tanggal dan perangkat yang ada. Informasi itu tidak bisa dengan mudah dipalsukan. Saat kabar itu sampai, aku tersenyum lagi, kali ini lebih lama. Senyum yang lain. Senyum yang bukan dari harapan semu, tapi dari kenyataan yang menguat. Namun Dika juga mengingatkan, jangan pernah mengekspose semuanya sekaligus. Kita kuncinya pada timing. Timing menjadi mantra kami. Tidak terburu-buru, tetapi tidak juga lamban. Kami menyusun rencana publikasi bukti. Pertama, memblokir upaya perwalian permanen dengan pengacara yang tepat. Kedua, mengajukan permintaan pemeriksaan independen atas dokumen notaris. Ketiga, menyiapkan press release dari saksi yang tak bisa mereka intimidasi. Semua langkah ini butuh koordinasi rapi, dan setiap jeda memberi mereka peluang untuk menyerang balik. Di sisi personal, aku kembali merasakan sesuatu yang tak sempat ku kenal belakangan ini, kemarahan yang berubah menjadi tekad tumpul. Ia bukan lagi bara yang menghanguskan secara buta, ia adalah alat yang diletakkan di meja perencanaan. Aku mulai merapikan hidup kecilku, memperbaharui kunci email rahasia di pikiranku, menetapkan kode untuk setiap bukti, dan tidur lebih sedikit agar bisa menulis lebih banyak. Malam-malamku sekarang penuh dengan langkah-langkah kecil yang menunggu pagi untuk dieksekusi. Bab ini diakhiri dengan satu adegan yang sederhana tapi penuh arti. Sari datang membawa secangkir kopi hangat, cara kecilnya untuk mengatakan bahwa dia masih di pihakku. Ia menaruh secari kertas di meja, dan hanya satu kalimat tertulis dengan tinta kasar. Dika dapat surat dari bank, ada nomor referensi, TRX 14102025. Tanggal itu bukan kebetulan. Ia menandai hari di mana permainan itu berubah dari kabar menjadi bukti yang hidup. Mataku menatap kertas itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pintu di kepala terasa sedikit terbuka. Jejak telah mulai terbuka. Jalan masih panjang, penuh liku dan bahaya. Tetapi kini, dengan bukti yang mengarah ke satu titik yang sama, aku merasakan bahwa permainan tidak hanya milik mereka. Ada kebenaran yang siap ditarik ke permukaan, dan saat itu tiba, tidak akan ada lagi lantai yang aman untuk mereka berpijak bagian atas formulir. Hari itu, udara di ruang kunjungan terasa aneh. Wangi parfum mahal Hendra bercampur dengan bau antiseptik rumah sakit. Ia datang dengan pakaian rapi, kemeja putih yang baru disetrika, sepatu kulit yang mengilap, dan senyum yang disusun seperti topeng. Tangannya memegang keranjang buah, lengkap dengan pita merah dan kartu ucapan bertuliskan, "Cepat sembuh, sayang." Aku menatapnya lama, mencoba mencari wajah laki-laki yang dulu pernah kucintai. Tapi yang kulihat sekarang hanya seseorang yang penuh kepalsuan, memamerkan kemenangan semu. "Tenang saja ya di sini," katanya lembut, seolah sedang bicara pada anak kecil.
Kamu istirahat yang banyak. Biar aku urus semua urusan rumah, rekening, dan aset. Kamu nggak usah pusing. Aku hanya menunduk, tersenyum samar. Aku pura-pura linglung, memain-mainkan sendok plastik di tangan. Rumah di Cilandak masih ada ya? Tanyaku pelan, pura-pura tak yakin. Hendra tertawa kecil. Masih, sayang. Semuanya aman di bawah nama keluarga. Kamu nggak perlu khawatir apapun. Aku menatapnya dengan mata kosong. Tapi dalam hati aku menghitung waktu. Setiap kalimatnya adalah racun yang menyamar jadi madu. Tapi aku tahu racun juga bisa jadi senjata jika disimpan pada botol yang tepat. Beberapa jam setelah Hendra pergi, Sari datang ke kamarku dengan langkah cepat. Ia berpura-pura memeriksa tekanan darahku. Padahal di tangannya ada kertas kecil yang dilipat sangat rapat. Aku menutupinya dengan selimut dan membacanya setelah ia pergi. Tulisan Dika terbaca jelas, meski tinta hitamnya sedikit pudar karena tergesa. Rekening atas namamu sudah hampir kosong. Semua aset sudah dialihkan. Tapi jangan panik. Semua transaksi terjadi setelah kamu dinyatakan tidak cakap hukum. Artinya, mereka menipu sistem hukum itu sendiri. Bukti-buktinya sedang kukumpulkan. Jangan lakukan apapun dulu. Teruskan peranmu. Aku menggenggam kertas itu kuat-kuat. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang perlahan menemukan bentuknya. Mereka pikir aku sudah kalah. Mereka pikir aku sudah tenggelam dalam kebodohan palsu yang mereka buat. Tapi mereka lupa. Bahkan orang gila pun bisa mengingat luka. Dan luka itulah yang akan menuntun keadilan. Hari-hari berikutnya menjadi panggung. Hendra datang 2 kali seminggu, kadang bersama ibunya. Mereka berpakaian bagus, membawa makanan, tertawa keras di depan perawat. Ibu mertuaku bahkan mulai memanggilku, kasihan, dengan nada manis. Seolah aku makhluk tak berdaya yang patut dikasihani. Aku menatap mereka dengan wajah datar, sesekali bicara ngawur agar sandiwara tetap hidup. Kadang aku bicara sendiri di depan mereka. Kadang aku menatap langit-langit sambil tertawa kecil. Dan setiap kali itu terjadi, Hendra tersenyum puas. Ia benar-benar percaya bahwa aku sudah gila sepenuhnya. Tapi di balik senyum pura-puraku, ada badai yang sedang kupelihara. Malam-malam kami kini menjadi waktu bekerja. Aku dan Sari duduk diam di dekat jendela kecil yang menghadap taman rumah sakit. Ia membawa laporan kecil dari Dika. Salinan rekening, catatan transaksi, dan perjanjian jual beli rumah. Di setiap dokumen itu tertulis tanggal dan tanda tangan palsu. Semua terjadi setelah aku dinyatakan tidak kompeten mental. Artinya, secara hukum, dokumen itu tidak sah. Artinya juga, semua yang mereka rampas, tanah, rumah, tabungan, bisa kutarik kembali. Namun kabar baik tak datang tanpa risiko. Dika menulis lagi di pesan berikutnya. Mereka mulai panik. Ada yang menghubungi notaris A untuk mengganti beberapa dokumen. Ada indikasi mereka ingin memalsukan surat keterangan medis baru agar terlihat seolah kamu masih dalam pengawasan jangka panjang. Hati-hati. Mereka mungkin akan berusaha memperpanjang masa rawatmu. Aku menarik napas panjang. Jadi, mereka ingin memastikan aku tak keluar dari sini sebelum mereka aman. Tapi justru itu yang akan menjerat mereka. Aku memutuskan untuk menaikkan taruhannya. Dalam pertemuan berikutnya, saat Hendra datang, aku menatapnya dengan mata liar, menatap lurus ke wajahnya sambil berbisik pelan, "Aku tahu kamu ambil rumahku." Ia terkejut sejenak. Aku tertawa keras, mengacak rambutku, lalu memukul meja. "Rumahku! Aku mau rumahku balik." Hendra tampak pucat. Lalu mencoba menenangkan perawat dengan alasan, dia memang sering kambuh. Tapi dari getar di nadanya, aku tahu, kata-kataku berhasil menembus ketenangannya. Ia panik. Setelah itu, kunjungannya lebih sering, tapi durasinya lebih pendek. Ia mulai curiga. Kadang matanya menelusuri ruangan, seolah mencari sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sementara itu, Sari melapor bahwa pihak administrasi rumah sakit mendapat telepon anonim yang meminta evaluasi tambahan atas kondisiku. Evaluasi tambahan?
artinya perpanjangan waktu perawatan. Itu bukan kebetulan. Mereka mulai cemas aku bisa keluar. Mereka mulai takut aku tahu terlalu banyak. Dan benar saja, beberapa hari kemudian seorang dokter baru datang. Ia memperkenalkan diri sebagai konsultan psikiatri dari luar kota, katanya untuk observasi tambahan. Aku tahu siapa yang mengirimnya, tapi aku tetap memainkan peran. Aku berbicara dengan kata-kata acak, menggambar di udara, dan tertawa di tengah percakapan. Dokter itu mengangguk-angguk puas, lalu mencatat sesuatu di berkasnya. Tapi di balik meja kaca, aku bisa melihat jelas. Tangannya sedikit gemetar. Ia mungkin tahu bahwa apa yang ditulisnya adalah bagian dari kebohongan yang lebih besar. Ketika malam turun, aku duduk di ranjang sambil menatap catatan rahasiaku yang terselip di bawah kasur. Di sana, kutulis kalimat yang menjadi mantra pribadiku. Mereka mulai panik. Dan orang yang panik akan berbuat kesalahan. Kesalahan itulah yang akan kubidik. Aku tak perlu terburu-buru. Aku hanya perlu menunggu sedikit lebih lama, sampai mereka membuat langkah fatal. Sebuah tanda tangan baru, sebuah dokumen baru, sebuah transaksi yang tak bisa mereka tarik kembali. Sari memegang tanganku malam itu, berbisik pelan, "Kamu yakin kuat menghadapi ini?" Aku menatapnya dan tersenyum tenang. Aku sudah mati berkali-kali di dalam diriku sendiri. Sari. Sekarang aku hidup untuk menagih apa yang mereka curi. Dan di luar, di balik dinding rumah sakit jiwa yang sunyi, permainan mulai berbalik arah. Mereka pikir aku tawanan. Padahal, akulah yang sedang mengawasi mereka, dari balik jeruji yang mereka ciptakan sendiri. Begitu kakiku melangkah keluar dari gerbang rumah sakit jiwa, angin sore menyambut dengan aroma kebebasan yang aneh, pahit tapi menenangkan. Rasanya seperti keluar dari mimpi buruk panjang. Tapi aku tahu ini belum selesai. Ini baru babak baru dari pertarungan. Aku melangkah perlahan menuju rumah. Dindingnya masih sama, tapi atmosfernya berbeda. Dingin. Asing. Seolah rumah itu menolakku. Di teras, pot bunga kesayanganku yang dulu kujaga setiap pagi sudah mati. Di ruang tamu, foto-foto keluarga yang dulu penuh kenangan kini tak ada satupun. Bahkan fotoku dihapus dari dinding. Hendra benar-benar ingin menghapus keberadaanku. Aku menyusuri tiap ruangan. Lemari pakaian kosong, meja kerja bersih tanpa satupun berkas. Semua hasil kerja keras bertahun-tahun. Usaha, aset, kenangan, lenyap di bawah tangan mereka. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya duduk di lantai kamar, tersenyum miris. Mereka pikir aku hancur. Padahal aku baru mulai bermain. Malam itu, aku membuka ponsel lama yang berhasil diselundupkan Sari ke dalam tas obatku sebelum aku keluar. Di dalamnya, ada pesan dari Dika. "Besok jam 10 pagi, kita serang balik. Aku sudah serahkan berkas ke penyidik. Kamu hanya perlu bersikap seperti biasa." Bersikap seperti biasa? Itu bagian paling sulit. Karena yang biasa kini sudah tidak ada lagi. Tapi aku tahu maksud Dika. Aku harus tetap tenang, tidak gegabah. Pagi berikutnya, aku memakai gaun sederhana berwarna biru muda, menata rambut seadanya, dan memutuskan mengunjungi kantor notaris yang dulu sering mengurus aset keluargaku. Aku ingin memastikan sejauh mana mereka memalsukan dokumenku. Begitu masuk, notaris tua bernama Pak Rendra langsung menatapku kaget. "Bu Rani? Astaga, saya kira ibu sudah gila?" Potongku, tersenyum datar. Itu memang yang mereka inginkan. Wajahnya tegang. Ia menunduk, lalu berbisik lirih. Saya hanya mengikuti berkas yang sudah ditandatangani. Tapi kalau saya tahu Anda masih sadar, masih waras, saya tidak akan pernah melanjutkan itu." Dari tas, aku keluarkan rekaman suara Hendra yang membahas soal pembagian aset. Pak Rendra mendengarkan dengan mata membesar. Setelahnya, ia menghela napas panjang. "Kalau begitu, Bu, saya siap bersaksi. Saya tidak mau ikut-ikutan dalam permainan kotor ini." Satu persatu, kepingan rencana mulai berpadu. Sore harinya, aku pulang ke rumah dan duduk di ruang tamu yang kini kosong.
Hendra belum pulang. Tapi aku tahu, besok akan jadi hari yang panjang untuknya. Karena saat ia menandatangani surat penjualan tanah terakhir, tim kejaksaan bersama penyidik akan datang. Semua bukti sudah cukup untuk menjeratnya dan ibunya dengan pasal penipuan, pemalsuan dokumen, serta penggelapan aset pribadi. Aku menatap jendela, membayangkan wajah mereka saat semuanya terungkap. Bagaimana rasanya ditipu oleh orang yang mereka anggap tidak waras? Aku menghela napas panjang dan berbisik pada diriku sendiri. Permainan sudah berbalik. Hendra, sekarang giliran aku yang menonton kalian dari balik kaca. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku tidur dengan senyum tipis di wajahku. Bukan karena lega, tapi karena aku tahu, esok, dunia mereka akan runtuh dengan tangan mereka sendiri. Pagi itu, langit Jakarta tampak berat. Mendung menggantung, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang akan segera pecah. Aku duduk di ruang tamu, memegang surat panggilan sidang di tanganku. Tinta hitam di atas kertas putih itu terasa seperti simbol pembalasan yang sah. Semua ini bukan lagi sekadar amarah, ini tentang keadilan yang harus ditegakkan. Dika menepati janjinya. Ia bekerja tanpa lelah selama berbulan-bulan, mengumpulkan setiap bukti, menyusun setiap pasal, memastikan tidak ada celah hukum sedikitpun yang bisa menyelamatkan Hendra dan ibunya. Gugatan itu tebal, berisi foto dokumen palsu, transkrip rekaman suara, hingga saksi-saksi yang siap bersuara. Ini bukan hanya tentang uang, Rani, kata Dika malam sebelumnya. Ini tentang membuktikan bahwa mereka tidak bisa menghancurkan hidup seseorang lalu keluar tanpa luka. Dan pagi ini, luka itu mulai mereka rasakan. Sekitar pukul 10, mobil hitam berhenti di depan rumahku. Dari dalam, keluar sosok yang dulu memanggilku, anak, dengan manis, ibu mertua. Wajahnya pucat, riasannya luntur oleh tangis pura-pura. Ia langsung berlutut di hadapanku, sesuatu yang dulu tak pernah kulihat darinya. Rani, tolong, nak, mama hilaf. Semua ini hanya salah paham. Hendra cuma terlalu kalap. Aku diam. Suaranya gemetar, tapi tidak ada kejujuran di dalamnya. Mama, waktu kalian menandatangani surat penjualan rumah, waktu kalian memalsukan tanda tanganku, apakah mama juga menangis seperti ini? Tanyaku perlahan. Ia menatapku lama, lalu tertunduk. Air mata menetes, tapi aku tahu, itu bukan penyesalan. Itu ketakutan. Beberapa menit kemudian, Hendra muncul. Dengan jas rapi dan wajah tegang, ia berdiri di depan pintu. Rani, kamu nggak bisa menang. Aku suamimu. Semua aset itu harta bersama. Katanya tajam, mencoba menekan. Aku tersenyum dingin. Kalau begitu, jelaskan pada hakim kenapa kamu memakai dokumen palsu saat aku dinyatakan tidak waras. Ia terdiam. Rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Aku sudah tahu semua, Hendra, lanjutku pelan. Aku tahu bagaimana kamu bersekongkol dengan ibumu. Aku tahu kemana uangku mengalir. Dan yang paling penting, aku tahu kalian pikir aku tidak akan pernah keluar dari rumah sakit itu hidup-hidup. Suasana hening. Hanya suara hujan yang mulai turun di luar, mengetuk jendela seperti irama ketegangan yang semakin pekat. Mereka akan memenjarakanmu, Hendra. Bukan karena aku dendam, tapi karena kamu pantas mendapatkannya. Aku berdiri, menatap mereka berdua. Kalian berdua pernah mengurungku dengan dalih cinta dan kepedulian. Sekarang, biar hukum yang mengurung kalian dengan keadilan. Ibu mertua menangis, memohon, meraih tanganku. Tapi aku menariknya perlahan. Sudah terlambat, Bu. Aku sudah waras, tapi nurani kalian yang mati. Saat mereka pergi tergesa, aku hanya berdiri di depan pintu, menatap mobil mereka menjauh. Tidak ada rasa puas, hanya kelegaan dingin. Karena yang datang bukan lagi kebencian, melainkan kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya. Dika menelepon sore itu. Laporan sudah diterima pengadilan. Besok sidang pertama. Dan, jaksa terlihat sangat tertarik dengan kasus ini.
Aku menghela napas, lalu menjawab pelan. Bagus. Karena besok, bukan aku yang duduk di kursi pesakitan. Aku menatap keluar jendela, melihat langit yang perlahan cerah setelah hujan. Akhirnya, matahari pun tahu siapa yang waras dan siapa yang sebenarnya gila karena uang. Hari itu, langit tak sepenuhnya cerah. Awan abu-abu bergelayut di atas gedung pengadilan, seolah langit ikut menahan napas untuk menunggu siapa yang akan jatuh dan siapa yang akan bertahan. Aku melangkah masuk dengan langkah tenang, mengenakan blazer hitam sederhana, rambutku disanggul rapi. Bukan untuk tampil gagah, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi perempuan lemah yang dulu mereka kirim ke rumah sakit jiwa. Ruang sidang sudah penuh. Wartawan menenteng kamera, kilatan lampu berulang kali memantul di dinding. Di depan, duduk Hendra dan ibunya. Dua sosok yang dulu begitu kukasihi, kini tampak kecil di kursi terdakwa. Wajah Hendra kaku, matanya gelisah. Ibu mertuaku menunduk, sesekali menyeka air mata dengan tisu yang sudah kusut. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Dentuman palu pertama membuat suasana seketika hening. Sidang perkara atas nama terdakwa Hendra Wijaya dan Lestari Handayani dibuka. Jaksa berdiri, membuka berkas setebal ensiklopedia. Yang mulia, hari ini kami akan menunjukkan bukti yang membenarkan tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan manipulasi dokumen hukum, pemalsuan tanda tangan, dan percobaan pengambil alihan aset secara ilegal terhadap korban, Saudari Rani Pradipta. Setiap kata itu menghantam udara seperti pisau. Aku menatap Hendra. Ia menunduk, tapi aku tahu ia bisa merasakan tatapanku yang menembus semua kepalsuannya. Jaksa memulai pemutaran bukti suara. Rekaman pertama terdengar lirih, tapi jelas. Kalau dia benar-benar dinyatakan gila permanen, semua aset jatuh ke aku, Bu. Makanya sabar, Hendra. Jangan buru-buru. Yang penting tanda tangan sudah beres. Beberapa orang di ruang sidang terperangah. Wartawan mulai menulis cepat. Aku menahan napas, tapi bukan karena gugup, melainkan karena lega. Kata-kata itu, yang dulu membuatku ingin mati, kini menjadi senjataku. Jaksa melanjutkan dengan bukti rekening transfer dari tabunganku ke rekening Hendra. Semua transaksi dilakukan dalam kurun waktu korban dinyatakan tidak sehat mental. Namun yang menarik, tanda tangan dalam setiap dokumen berbeda dari milik korban. Dan ahli forensik telah memastikan, tanda tangan tersebut palsu. Hakim mengangguk, matanya tajam, menatap Hendra. Saudara terdakwa, apakah benar Anda yang mengajukan dokumen tersebut? Hendra menelan ludah. Saya hanya mengikuti saran ibu saya, Yang Mulia. Kami pikir dia memang tidak stabil. Tidak stabil? Suaraku pecah dalam keheningan ruangan. Semua kepala menoleh ke arahku. Aku berdiri perlahan. Tidak stabilkah seseorang yang menemukan bukti pemalsuan? Tidak stabilkah perempuan yang bertahan di antara kebohongan suaminya sendiri? Hakim mengetuk palu sekali, menenangkan suasana. Saudari Rani, silakan duduk. Kesaksian Anda sudah cukup jelas. Aku menatap Hendra terakhir kali sebelum duduk. Ia tidak lagi mampu menatap balik. Setelah hampir 3 jam penuh, sidang mencapai puncaknya. Jaksa menutup dengan kalimat tegas. Perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar hukum, tapi juga melukai nilai moral dan kemanusiaan. Mereka mengorbankan seseorang yang mencintai mereka demi harta. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hakim menunduk, lalu membaca putusan dengan suara mantap. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian saksi, serta pengakuan sebagian dari terdakwa, pengadilan memutuskan bahwa Hendra Wijaya dan Lestari Handayani terbukti bersalah atas pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kekuasaan keluarga, serta perampasan aset secara ilegal. Palu diketuk keras. Dijatuhi hukuman 5 tahun penjara untuk terdakwa pertama, dan 3 tahun untuk terdakwa kedua. Suara palu itu seakan membebaskanku dari rantai panjang penderitaan. Ibu mertuaku langsung menangis histeris. Hendra mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Sementara aku hanya menunduk, menitikkan satu air mata.
Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya keadilan benar-benar datang. Saat keluar dari ruang sidang, wartawan menyerbu dengan pertanyaan. Tapi aku hanya menjawab satu kalimat sebelum melangkah pergi. Kadang, yang mereka sebut gila, hanyalah orang yang terlalu sadar pada kebenaran. Langkahku terasa ringan. Dunia yang dulu mengurungku kini terbuka lebar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Bebas dari penjara yang sebenarnya bukan dari besi, tapi dari pengkhianatan dan kepalsuan. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah kulupakan. Udara pagi terasa segar dengan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di depan gedung pengadilan negeri, deretan mobil polisi berjejer. Sirine berputar pelan, mengiringi langkah dua orang yang dulu menguasai hidupku, Hendra dan ibu mertuaku, Lestari, menuju mobil tahanan. Aku berdiri di kejauhan. Tidak menangis, tidak juga tersenyum. Perasaanku campur aduk, antara lega, pilu, dan kosong. Semua orang menatapku, sebagian dengan iba, sebagian dengan kekaguman. Tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya satu hal. Akhirnya, kebenaran menang. Ketika pintu mobil tahanan ditutup, aku sempat melihat mata Hendra sekilas. Tatapannya penuh penyesalan, tapi bukan karena sadar bersalah, lebih karena ketakutan kehilangan segalanya. Aku tahu, bagi orang seperti dia, bukan hati yang terluka, tapi egonya. Ibu mertuaku menjerit, suaranya serak. "Rani, tolonglah, jangan biarkan Mama di penjara. Kita bisa bicarakan semuanya baik-baik." Aku melangkah mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Baik-baik?" ulangku pelan. "Bukankah dulu kalian juga bilang begitu sebelum menandatangani surat rumahku? Sebelum menyeretku ke rumah sakit jiwa dengan tuduhan gila?" Ia terdiam, air mata mengalir deras. Kami cuma ingin jaminan hidup." Aku menggeleng pelan. "Dan kalian mengambilnya dari perempuan yang mempercayai kalian. Sekarang, biarkan hukum yang menjemput giliran." Pintu mobil ditutup dengan keras. Suaranya bergema seperti tanda akhir sebuah bab yang kelam dalam hidupku. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan halaman pengadilan. Aku menatapnya sampai hilang di tikungan, lalu menunduk. Ada bagian dari diriku yang masih sulit percaya semuanya sudah selesai. Beberapa wartawan mendekat, tapi Dika, pengacaraku, menahannya. Ia berdiri di sampingku sambil menepuk pundakku. "Kamu hebat, Ran. Sedikit sekali orang yang bisa keluar dari perangkap manipulasi keluarga seperti ini dan tetap berdiri tegak." Aku menarik napas panjang. "Aku tidak hebat, Dik. Aku hanya belajar dari luka." Ia tersenyum kecil. "Dan luka itu yang menyelamatkanmu." Tak lama kemudian, suara langkah cepat membuatku menoleh. Sari berlari ke arahku, masih mengenakan seragam putih perawatnya. Ia memelukku erat, seolah menyalurkan semua rasa lega yang selama ini ia tahan. "Aku tahu kamu tidak gila," katanya sambil terseduh. "Dari pertama kali aku lihat matamu, aku tahu kamu waras, hanya sedang berpura-pura untuk bertahan." Aku tersenyum kecil, membalas pelukannya. "Aku memang tidak gila, Sar," bisikku. "Aku hanya berpura-pura, agar orang-orang yang benar-benar gila karena keserakahan bisa terlihat siapa mereka sebenarnya." Sari melepaskan pelukannya dan menatapku kagum. "Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Setelah semua ini?" Aku memandangi langit. Hujan tipis mulai turun lagi, membasahi wajahku. Aku akan hidup. Bukan hanya sekadar bernapas, tapi benar-benar hidup. Menata ulang semuanya dari awal. Dika menambahkan, "Semua asetmu sudah resmi dikembalikan, termasuk rumah dan rekening. Bahkan notaris yang membantu mereka sudah dijatuhi hukuman administrasi berat. Nama baikmu bersih, Rani. Semuanya sudah selesai." Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Tidak, Dik. Belum selesai. Tapi luka ini, akhirnya punya arti." Kami berjalan meninggalkan gedung pengadilan bersama. Setiap langkah terasa ringan, tapi juga menggetarkan. Di trotoar depan, Sari menggenggam tanganku erat.
Kamu tahu, katanya lirih. Dulu waktu pertama kali kamu datang ke rumah sakit, aku pikir kamu benar-benar kehilangan harapan. Tapi ternyata kamu sedang menulis skenario kebebasanmu sendiri. Aku tersenyum. Kadang, Sar, untuk bisa bebas, kita memang harus masuk ke tempat yang terlihat seperti penjara dulu. Langit mulai cerah. Matahari menembus awan, menciptakan bias cahaya hangat di antara rintik hujan yang tersisa. Aku menatap ke depan, membiarkan masa lalu tertinggal di belakang. Hari ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kemenangan akal sehat melawan kebohongan. Dan di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri. Mereka boleh mengurung tubuhku dulu, tapi mereka tidak pernah bisa mengurung pikiranku. Kini, saat mereka terkurung dalam dinding penjara, aku justru benar-benar merdeka. Terima kasih, Tuhan. Akhirnya aku bebas. Kalimat itu selalu keluar setiap kali aku berdiri di ambang pintu rumahku. Dulu, pintu ini terasa seperti dinding penghalang antara aku dan kebebasan. Tapi sekarang, setiap kali terbuka, aku merasakan udara baru, udara kemenangan, ketenangan, dan kebebasan sejati. Rumahku kini ramai oleh tawa. Para pegawai baruku datang dan pergi membawa semangat. Mereka tahu kisahku. Dan entah kenapa, mereka seperti lebih menghormatiku bukan karena kekayaanku, tapi karena keberanianku untuk melawan ketidakadilan yang bahkan dilakukan oleh keluarga sendiri. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, aku duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Sari datang lagi, membawa kue buatannya. Kamu benar-benar kuat, Rin, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya dengan lembut. Kuat bukan karena tidak pernah jatuh, Sar. Tapi karena aku memilih untuk bangkit setiap kali dijatuhkan. Kami tertawa kecil. Tapi dalam tawa itu, aku merasakan getir yang samar, bekas luka yang mungkin takkan pernah hilang sepenuhnya. Namun aku tidak ingin menghapusnya. Karena luka itu adalah pengingat bahwa aku pernah berjuang, bukan menyerah. Beberapa kali aku menerima surat dari lembaga hukum. Katanya, ada banyak perempuan yang terinspirasi oleh kisahku. Mereka ingin belajar bagaimana melindungi diri secara hukum, bagaimana bertahan saat semua orang tidak percaya. Maka aku mulai sesuatu yang baru, Yayasan Cahaya Rasa, tempat untuk membantu perempuan yang terjebak dalam kekerasan rumah tangga, tekanan keluarga, atau ketidakadilan warisan. Aku tahu rasanya tidak punya suara. Jadi aku ingin jadi suara untuk mereka yang dibungkam. Malam itu, aku menatap langit. Hujan baru saja reda, dan aroma tanah basah membuat udara terasa damai. Aku memejamkan mata, mengingat semua yang telah kulalui, terkurung di ruangan putih, ditertawakan, dicap gila, dan diabaikan. Namun kini, semua itu menjadi bahan bakar untuk hidupku yang baru. Pintu itu memang pernah kututup, bisikku pelan, tapi sekarang aku yang memegang kuncinya. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Wajahku tampak berbeda, lebih tenang, lebih dewasa, tapi juga lebih hidup. Aku menyentuh kaca dan tersenyum. Rina yang dulu sudah mati, kataku lirih. Yang sekarang hidup adalah Rina yang tahu nilainya sendiri. Teleponku berdering. Dari Sari. Rin, ada wartawan mau wawancara kamu buat acara inspirasi hidup. Aku tertawa kecil. Kali ini bukan karena gosip ya, Sar? Tentu bukan. Sekarang kamu bukan korban berita, tapi sumber kekuatan. Aku menghela napas panjang, lalu berjalan ke pintu depan. Sinar matahari menyelinap masuk lewat celah kayu. Hah, indah. Hidup. Kurai gagang pintu itu, membukanya perlahan. Angin lembut menerpa wajahku, membawa aroma bunga yang kutanam sendiri di halaman depan. Langkah kecilku keluar rumah terasa seperti langkah menuju dunia baru. Dunia yang dulu kuimpikan saat terkurung di balik tembok putih rumah sakit jiwa itu. Kini, aku tak takut lagi. Tidak pada siapapun. Tidak pada masa lalu. Aku tersenyum dan berbisik pelan, seperti janji kepada diri sendiri. Selama pintu ini tetap terbuka, aku akan terus berjalan maju, dan tidak ada yang bisa menutupnya lagi.
Bagian bawah formulir.